FM dari Pro 2 Indie, teman terbaik kamu. Selamat pagi, good morning teman Pro 2. Masih sama kita berdua, Priska dan Salsa di mana? Pada pagi hari ini langsung dari studio IND teman Pro 2. Dan di jam 9 ini kita sudah kedatangan bintang tamu. Asik, bintang tamu ya. Sang bintang. Kita biasanya kenal ya. Kita biasanya sosok kenal. Iya, SKSD ya teman Pro 2. Di sosmed itu orang biasanya sang penjelajah langit. Tapi hari ini kita bilangnya sang penjelajah langit. Buat hadir bersama kita teman-teman Pro 2. Ada Kak Andre. Halo, selamat pagi Kak Andre. Kak Andre boleh tes dulu mic-nya. Tes. Ya sudah. Kak Andre, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik ya. Dari mana? Baru dari mana? Ini keluar? Langsung dari Oh, rumah. saya kira kayak dari Sumba atau dari Flores Timur langsung ke sini. Baru selesai liburan ya. Oke. Baru dari Sumba langsung ke ND, tiba-tiba langsung main ke studio Pro 2, tidak capek kah Kak Andre? Iya. Kak Andre bisa dekat sama mic-nya kalau bicaranya. Iya, mantap. Jadi apa tadi soal pertanyaannya? Tadi Kak Andre kan kemarin baru dari Sumba, terus tiba-tiba sudah di ND. Tidak capek kah Kak Andre tiba-tiba dari Sumba langsung ke ND? Capek. Kalau capek itu hal yang wajar ya Kak. Tapi namanya hobi. Ya kalau hobi mau capek tidak capek gas. Tidak capek jalan aja. Kemarin dari mana? Dari jalan? Sumba. Dari Sumba. Kak Andre ini for the information teman Pro 2 dengan nama user ya di sosial medianya tuh Penjelajah Langit. Kita mau tahu nih Kak Andre, kenapa sampai pilih nama Penjelajah Langit? Ini Kak ada pesannya atau maknanya sendiri begitu? Sebenarnya itu mau dinamakan penjelajah alam. Tetapi yang lebih keren itu ya penjelajah langit. Asik ya, penjelajah langit. Penjelajah langit. Jarang-jarang orang bisa jelajah langit. Iya benar. Kalau penjelajah alam mungkin sudah biasa banyak, tapi kalau jelajah langit ini yang luar biasa gitu ya. Biar makin dekat dengan kakak penjelajah langit. Kita kenalan dulu, sapa-sapa teman-teman Pro 2 pagi hari ini. Kenalan teman-teman Pro 2 juga makin dekat, makin kenal nih dengan Kak Andre. Ya, pertama perkenalkan nama saya Alexandre Crispin Bunyu, biasa disapa Andre, yang seperti disampaikan tadi sang penjelajah langit. Asik. Saya asal ND, lahir besar di ND. Jadi banyak yang tanya saya asal mana karena saya tidak pernah stay di ND. Jalan-jalan kan traveler juga. Ya, traveler ya. Berarti tapi solo. Solo traveler. Tapi jarang mau untuk rame-rame ya Kak. Kalau berdua kepo sekali ya Kakak Salsa. Kak Andre bercanda. Iya, bercanda. Kalau misalnya ngobrol begini terlalu serius nanti besok kita ikut kali ya Kak Priska. Tapi pas kali ya sama tema kita di pagi hari ini juga bukan cuma gaya-gayaan, realita jadi anak gunung dan solo traveler. Kenapa Kak Andre mungkin lebih nyaman jadi solo traveler? Kalau solo itu tanpa planning. Tanpa janji-janji. Kalau kita sama teman-teman ya ini kita besok mau kemana? Tahu-taunya cuma jadi ya. Cuma seperti itu saja. Cuman wacana ya. Tapi tidak ada realisasi. Realisasinya kosong. Mending jalan sendiri kan? Iya. Yang penting ada punya niatnya, dana sendiri. Punya dana sendiri, ada niat, kita gas. Tapi ini Kak Andre sebagai traveler juga, content creator juga, dan juga apa ya sebutannya untuk orang yang sering melakukan bukan terjun payung, apa tadi namanya, para layang kah? Dalam bahasa Inggrisnya paragliding. Indonesianya paralayang. Paralayang. Sejak kapan Kakak mulai menekuni? Saya menekuni kegiatan sejak itu? 2017. Tetapi terbangnya tahun 2020. Tahun 2020 berani terbang sampai saat ini. Kalau traveler itu Kakak sudah dari kapan jadi traveler? Sudah dari ditinggal. Berarti ini healing tipis-tipis ini. Ini mencari jati diri. Kalau jujur kan tidak boleh. Tidak
boleh tapi baik sih. Karena maka dari itu tadi kan bilang kalau berdua mungkin coming soon kali ya. Gunung mana yang harus saya daki nih ya? Gunung mana lagi yang harus saya pergi? Iya, berapa MDPL lagi yang harus saya daki begitu ya? Iya, di Tawang Pro 2. Karena memang ini bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang awam ya teman-teman Pro 2. Betul. Kalau ditinggal tuh memang pelampiasannya kalau daki. Tapi positif ya Kak Andre. Ya, ini kan halnya positif sekali. Iya. Betul. Kak Andre, saya mau tanya, gunung apa yang pertama kali pergi daki? Ya, Didaki. saya paling pertama Gunung Inerie. Gunung Inerie. Bagaimana Kakak kondisinya? Kalau Pengalamannya spill sama kita. Untuk Kita mungkin mau pengalaman mendaki gunung juga. Inerie, saya recommended untuk kakak-kakak mereka ikut naik. Saya akan buka open trip. Kalau punya niat mau Iya, naik. tapi kita harus ada apa begitu? Persiapannya apa Persiapannya saja? fisik saja. Persiapan fisik seperti jogging sore. Kalau atau jalan saja sudah cukup Kak. Yang penting fisiknya lagi prima. Jangan lagi drop, lagi capek-capekan naik. Jangan kayak kita tidur-tidur bangun langsung daki gunung ya, itu kayaknya tidak bisa. Karena banyak kan kena hipo kalau lagi tidak fit kan. Oh iya, ini ada satu fenomena sih FYP juga. Kemarin ada yang dia karena FOMO mendaki gunung, akhirnya dari setelah turun dari atas mau ke bawah itu kakinya tuh gemetar. Itu tuh salah satu dari tidak adanya videonya. persiapan ya. Karena kurangnya olahraga. Oke, berarti kita harus olahraga dulu, persiapan dulu, baru naik baru naik. Karena otot ini tidak boleh dipaksa tiba-tiba. Baik. Orang itu harus olahraganya bertahap. Tidak mungkin anak bayi baru bisa jalan suruh berlari, kan tidak mungkin. Harus bertahap. Ada prosesnya ya Kak Andre. Benar. Iya. Kak Andre ini banyak hobi, dari naik gunung, kemudian jalan-jalan, jadi konten kreator juga. Lihat di sosmednya main futsal. Itu bagaimana Kak Andre bisa membagikan waktunya dan melakukan semua hobi itu dengan secara tertata begitu, kan banyak yang dilakukan. Jadi semuanya mungkin karena timingnya pas. Jadi waktunya pas, tidak bertabrakan. Ya, karena kalau bertabrakan pasti salah satunya harus saya tunda dulu. Miss dulu begitu. Ya, betul. Karena ini kan butuh waktu yang lama. Kayak saya bermain bola kemarin kan di Sumba itu bermain bola tujuannya, tapi sambil jalan-jalan. Asik. Sekali dayung kan 2-3 pulau terus. Asik, bisa ya. Sendiri kemarin berangkatnya. Sendiri. Ya memang kemana-mana sendiri ya. Sendiri. Tapi kondisinya tuh Kak Andre, untuk setiap tempat yang didatangi itu kita harus melihat apa begitu, kayak cuaca dan sebagainya, apa yang harus kita lihat dulu sebagai solo traveler begitu. Iya, kalau paling utama itu kalau kita mau dapat view dengan yang indah, pasti yang paling utama kita lihat cuacanya. Saya pakai aplikasi namanya Windy. Windy itu bisa memprediksikan besok itu cerah atau berawan. Baik. Itu juga salah satu acuan untuk kami, untuk yang penerbang para layang. Jadi besok itu kecepatan anginnya ada semuanya di aplikasi itu. Jadi sudah sangat itu bagian dari persiapan juga ya. Jadi kalau misalnya kita cuma asal jalan tiba-tiba besok hujan kan sayang ya. Sia-sia, betul. Aduh, tapi pernah Kak Andre itu misalnya mau jalan kemarin kalau ke Sumba kan itu ada planning, ada sesuatu yang dilakukan. Tiba-tiba lagi diam-diam, aduh besok kayaknya saya mau pengen kesini kesana. Iya, misal jalan begitu pernah. Kalau yang seperti itu malah lebih banyak seperti itu saya. Jadi spontan Iya, gitu. spontan. Itu pengen mau ke situ. Langsung ngajak teman, kalau mau ikut. Kalau tidak ya sendiri. Begitu ya. Berarti memang ini memang sudah jiwanya. Betul. Sudah terlahir sebagai penjelajah langit gitu. Betul sekali. Jadi di langit manapun akan saya tuju. Tapi kita juga penasarannya sama para layang ini. Mungkin teman Pro 2 yang belum terlalu paham sama para layang ini. Kak Andre awalnya itu dari latihan, kemudian belajarnya tuh dari kapan, kemudian siapa yang mengajari begitu. Jadi dari pertama saya latihan itu latihan mandiri. Latihan sendiri. Latihan sendiri karena punya parasut, tapi bukan punya saya, tapi punya bapak besar. Dikasih untuk meneruskan regenerasi. Turun jabatan ya. Kasih jabatan betul.
Jadi latihan itu dari tahun 2017. Latihan namanya latihan dasar. Latihannya di lapangan saja, belum bisa terbang. Baik. Setelah latihan-latihan tahun 2020 baru ada dana dari Dinas Pemuda Olahraga sama Dinas Pariwisata. Oke. Jadi dikasih dana untuk pelatihan 30 siswa-siswi Kabupaten Ende. Jadi sampai sekarang ada 30 siswa, Oke, baik. cowok ceweknya, Di di komunitas komunitas para layang Kezimara ini. Komunitas para layang Kezimara Ende. Itu terbentuk dari kapan, Kak Andre? Sudahnya? Terbentuknya dari tahun 2020. Oh, oke. Setelah sudah semua dapat sertifikat, dapat lisensinya, langsung dibentuk komunitasnya. Berarti itu ada persyaratannya. Karena kan ada cewek juga kan. Iya. Kita tahu tuh kalau misalnya para layang itu identik dengan cowok-cowok. Iya, Ya, benar. memacu adrenalin Ada begitu ya. Persyaratan tertentu bisa bergabung dalam komunitas para layang itu Seperti sendiri. apa? Kalau persyaratan, ya orang bilang persyaratan dasar lah. Oke. Ya mau terbang kan harus punya fisik yang bagus. Baik. Yang paling penting apa? Psikologi. Karena kalau psikologi terganggu, bahaya kan? Ini iya. terbangnya sendiri. Iya, betul. Jadi terbangnya lagi kosong ini pikirannya. Kalau dia mikir yang aneh-aneh pasti dia lompat itu. Benar kan? Mentalnya Jadi juga. mentalnya dia harus benar-benar diuji. Baik, berarti di Fisik atas juga, jangan mental sampai juga. ada semisal ada yang mengganggu pikiran Iya, kita, mengganggu pikiran. atau semisal kayak kita lagi stres nih habis Iya. viral, Itu atau bahaya. habis trust issue kan Iya, ya. Tiba-tiba aduh lebih baik saya Lompatan. Ya bahaya. Jangan ya, bahaya juga. Pikiran juga penting untuk Iya, kita benar. persiapkan. Itu bukan hanya karena di pribadi kita, tapi semua komunitas kita, termasuk Angkatan Udara, karena di dalam naungan Angkatan Udara ini olahraga dirgantara. Dan olahraga dirgantara menurut saya paling aman adalah para layang. Oke. Dari semua olahraga dirgantara seperti free fall, terjun payung, ini gantole, banyak yang lain-lain. Menurut Berarti saya para kalau layang. misalnya kita lihat dari bawah itu kita merasa kayak kurang safety, tapi itu sebenarnya yang paling aman ya kalau Ya, para layang. karena banyak orang awam itu belum tahu. Oke. Iya. Baik. Dan menurut saya paling aman itu naik para layang daripada berkendara di darat. Oh ya. Kenapa itu? Iya. Karena di atas itu kita terbangnya sendiri kosong tanpa hambatan. Kalau di darat kalau bawa motor kita boleh hati-hati tapi orang nabrak kita. Iya. Tapi kita juga harus tahu rutenya tuh, Kak Andre. Itu seperti Kalau apa? untuk rute bebas. Ya, jalurnya begitu. Bebas. Oh, Tetapi yang kita pikirkan itu take off sama landingnya. Iya. Pas terbang sama mendaratnya. Itu harus ada tekniknya melawan arah angin. Tapi kalau di atas lagi terbang itu ada tidak atau pernah tidak mengalami hambatan semisal aduh tiba-tiba saya di atas ada sedikit Ya, turbulensi mungkin atau Kalau apa? itu sudah ulang-ulang Kak. Oh, Bagaimana juga Kakak lagi cara badai. mengatasi? Lagi badai. Heeh. Jadi belum badai sebenarnya. Ini tahu kan bukit yang Bukit Manunggoon namanya. Kalau dari Marilonga itu kita lihat ada bukit satu. Oh Ya, iya. Heeh. Itu bukit para layang juga. Oh. Ya, tapi sudah tidak beroperasi lagi karena sudah banyak rumput kan di atas Kak. Sudah pohon-pohonnya udah tumbuh. Jadi di situ saya terbang yang kena itu badainya. Jadi lagi terbang belum badai. Ketika lihat buih-buih di laut, nah itu baru datang badainya. Sudah terlanjur di atas. Iya, namanya cuaca kan tapi tidak bisa tetap bertahan itu sampai Harus landing paling pertama itu harus tenang. Aduh, Dalam panikan kayak situasi kita nih apapun harus susah. tenang karena saya dalam pikiran saya di parasut ini ada cadangannya. Oke. Ya, cadangannya ada. Tapi kita sebisa mungkin tidak boleh buka cadangan. Harus semampu kita bisa mendarat tanpa cadangan. Iya. Terbang pertama dari Kezimara itu? Ya, Terbang pertama. terbang pertama dari Bukit Kezimara. Setelah itu cari bukit-bukit yang lain. Oke, yang tersulit begitu selama Kak Andre terbang. Dari mana? Gitu? Tersulit di Kabupaten Ngada, Bajawa. Oke. Wow, itu berarti parasut ke sana Ya. terus kayak mencari titik bukit Iya, mana titik nih bukit. betul. Oh. Jadi kan kami ini kepengennya buka seluruh Flores, tidak seluruh NTT lah. Iya. Ya. Jadi survei ke Bajawa, adat bukitnya. Bukitnya nama Wolorea di Mangulewa.
Jadi saya terbang itu dari bukit itu ke Kota Bajawa 9 kilo, Kak. Jaraknya. 9 9 kilo, kilometer. bayangkan teman Pro 2 Kalau di atas kita udara. memang setiap hari di udara. Tapi jiwa kitanya tidak di udara. Tapi ini 9 kilo Di udara. udara lumayan. Wow, keren Nah, sekali itu ya ini. bawa snack, bawa makan semua di atas. Oh itu di atas Iya. juga bisa sampai. Bisa. Permisi untuk buang air, kita Iya. harus turun ke bukitnya lagi. Oh. Baik. Jadi 9 kilo itu ya kita harus benar-benar perutnya sementara kosong, terbangnya jauh kan. Oh jadi jangan perut terisi dulu. Iya, pas tidak boleh mulai. perut terisi. Ngantuk mungkin Sal kalau di Iya, atas. bisa-bisa ngantuk, betul. Betul. Oh iya Karena kan? keasikan kan. Nggak ada teman ngobrol, keasikan terbang tiba-tiba tidur. Bahaya juga, iya Bahaya. kan. Blend kan, lagi tidak fokus, harus fokus. Oh, saya tuh pernah nih Kak Andre pernah nonton sih, mungkin ada film atau tontonan seperti itu yang ketika ada di titik tertinggi mana tekanan udara tuh membuat tubuh kita akhirnya tidak sadarkan diri. Apakah Iya. itu pernah dialami oleh Kak Andre atau tidak? begitu? Kalau saya belum pernah, karena Jangan sampai terbangnya ya. masih 2.500 feet, sekitar Oke. di bawah 1.000 meter lah. Kalau sudah 1.000 meter ke atas, nah itu baru tekanan oksigennya Iya ya, itu ya. mengecil kan. Jadi itu susah kita bernapas. Tapi pernah saya terbang masuk dalam awan. Ada videonya. Itu feel-nya Ih, seperti Ada di videonya surga. lengkap saya di itu Sosial di medianya. sosial media saya. Kakak Andre di penjelajah langit. Ya. Terus rasa tiba-tiba melewati awan itu seperti apa? Iya. Jadi terbang itu ya udah lihat awan ini. Iya. Ya, tapi kepengen masuk ke awan. Coba Rasanya nih. seperti apa? Heeh. Ya pertama belum ada reaksi. Iya. Setelah sudah masuk lebih dalam, goncangannya gila. Oh, Iya. berarti Goncangan sekali, Kak. oh, Dan heeh. yang masuk di hidung kita itu seperti tanah yang disiram air. Ya, udaranya tidak enak dihirup. Baik. Iya. Kan kalau kita lihat awan kan aduh estetik. Iya. Iya, asik ya. Kayak, Kan dari dalam pesawat begitu. Berarti Betul, betul. Kalau lagi ada di awan kita berasa kayak Video. terus yang paling benar Keren. gitu. Ternyata memang kalau misalnya lewat awan itu sendiri Langsung merasakan Iya. itu. Saya Ada feel yang- pertama itu kira itu tidak ada reaksi aja, hanya lewat Karena saja. hanya kosong kabut saja. biasa. Ya, hanya kabut biasa. Setelah masuk ya ada guncangan lah. Pesawat saja yang besi aja diguncang, mau plastik lagi. Iya ya, susah juga ya. Tapi ini Kak Andre, untuk orang yang takut ketinggian atau fobia ketinggian, apakah bisa diatasi dan sebagainya? Sebenarnya Atau orang tidak yang disarankan begitu? fobia ketinggian itu tergantung pribadinya dia. Kalau dia mau melawan ini rasa takut, ya itu dia akan merasakan itu namanya bebas, kebebasan. Jadi ada cewek ND, dia fobia tapi bisa terbang. Akhirnya terbang. Itu nangis dia, nangis. Serius. Karena pencapaian kan, Iya, bisa melawan rasa takut. takutnya dia. Kalau kita kan yang kayak saya gini, kayak terbangnya kayak udah biasa saja. Oh, Jadi terbang semakin tinggi baru puas. Kalau terbangnya pendek-pendek ya biasa. belum puas, belum ada puas. rasa tertantang begitu. Itu yang 1 Juni ya. Itu Ya. berarti terbang biasa ya itu. Ya itu masuk dalam terbang biasa. Terbang biasa. Iya. Berarti kalau misalnya ada ketinggian yang lebih menantang, Iya, lebih menantang baru itu yang buat ini lebih tertantang saya. lebih menguji adrenalin. Iya, ya. Teman-teman Iya. perwira. Benar. Mungkin kepribadiannya sendiri masing-masing pribadi yang seperti apa. Seperti tadi itu dijelaskan bahwa ada orang yang FOMO, ada juga orang yang fobia dan lain sebagainya. Kembali ke pribadi masing-masing ya. Benar, Ini lebih kepada minatnya juga ya Kak Andre. Dan Kak Andre juga ini merangkap menjadi konten kreator. Iya, Ini asik naik ya. ke layar dibikin konten kemarin Iya. habis liburan bikin konten, semuanya bikin konten. Iya. Ada tidak sih Kak Andre titik jenuh di mana kayak aduh kayaknya saya istirahat dulu konten. Atau setiap hari tuh kayak Pengen- saya harus upload ini, saya harus bikin konten ini. Pengen kesana, Ya. pengen kesini. Kalau mau upload tuh gimana ya? Mau ninggalkan jejak lah. Iya. Biar untuk diingat. Karena masa muda ini tidak akan terulang lagi. Ih, betul Benar, ya. Kak? Ya, karena selagi kita masih kuat, selagi kita masih diberi umur panjang ya jalan sambil simpan memori kita. Jadi saya selalu upload
bukan untuk gaya-gaya tapi Iya. untuk mengenang saja. Sebagai kenangan Ya, begitu ya. kenangan, betul. Baiklah. Bagaimana perasaan Kak Andre tiba-tiba konten Asik Kak Andre perasaannya. ini FYP? Asik. Tidak maksudnya terduga. kita Iya scroll betul. di sosial Iya, iya. media terus muncul. Kalau Iya. Iya. kita lihat traveler yang ada biasanya dari luar, ini langsung dari ND. Iya, dan kemarin yang terbang waktu 1 Juni itu viewersnya bisa sampai juta. Ya, juta. Kan Kak? Iya. Juta. Bagaimana Kakak perasaannya? Kalau misalnya konten-konten Iya. FYP. Konten saya FYP itu ya kita sebagai konten kreator pasti bersyukur ya kan. Iya. Iya. Tapi itu bukan tujuan saya. Oh. Sebenarnya bukan tujuan saya. Kalau FYP ya syukur, kalau tidak juga tidak masalah. Karena saya mau sebenarnya itu mengeksplor saja. Oke. Tempat-tempat baru, mungkin ada adik-adik kita nanti kepengen mau ke sini, Iya. Sudah tahu. bisa lihat ini kakak bisa tanya, boleh tanya ini. Saya sukanya gitu. Oh. Kan ini Iya. Kak Andre ini kan solo traveler, kemana-mana sendiri. Ya. Apakah membawa alat konten yang mendukung kakak bikin konten? Iya, Kan kakak sekaligus kemana-mana bawa. sendiri, tapi hasil kontennya HD yang pertama, Asik. yang kedua estetik, Asik. terus dari angle mana dapat Iya, gitu. iya. Karena memang sudah jiwanya juga pertama, kemudian hobi mungkin ya. Ya, Jadi ya. Berarti Jadi kakak bawa alat konten sendiri. kalau alat konten itu saya tidak punya. Just handphone. Hanya HP saja yang saya gunakan. Hanya HP. Ya. Jadi tidak ada alat lain untuk membantu. Mungkin angle-nya kakak bilang tadi. Setiap view tempat itu kalau kita ambil angle-nya bagus, pasti hasilnya juga bagus. Iya. Karena orang pun yang punya HP bagus sekalipun belum Ya, tentu betul, bisa menghasilkan betul. sebuah konten yang ini angle-nya dari sini. Pas Oh, begitu ini ya, kita ambilnya informatif. dari- Ya. Meskipun HP bagus tapi kalau fotonya Ya, betul. ini Benar. iya. Miring kiri miring Miring kanan. kanan ya, itu yang seperti berarti. saya ya. Tidak tak bola balik. Iya, itu yang menarik begitu ya. Itu Karena menjadi nilai plus. sebenarnya cita-cita saya jadi fotografer. Tapi Oh, tidak kesampaian. agak sedikit jauh ya dari fotografer, Iya. akhirnya jadi para layang. Iya. Tapi akhirnya tapi bisa, konten iya. yang Jadi Itu semuanya bisa. masuk jadi satu. Iya, Oke. iya. Langsung Betul. banyak. Iya. Jadi semua hobi dilakukan jadi satu ya. Iya. Iya, iya, iya. Oke teman-teman Pro 2 mungkin kita akan bahas Kita break dulu ya Kak Andre dan Kita teman Pro ngobrol 2. lagi bersama Kak Andre tentunya sampai di pukul 10 waktu Indonesia. Betul, Tengah. kita break dulu, kita kasih lagu buat teman Pro 2 yang mau tanya-tanya, yang kepo sama kegiatannya Kak Andre, boleh dipesankan, kirimnya di plan WhatsApp kita 082 147 650 422. Kita ke lagu dulu teman Pro 2. Berarti agak dekat ya. Iya, Oh, iya. oke deh teman Pro 2, kita masih di Spada bareng Priska, bareng Salsa dan juga ada Kakak Andre penjelajah langit. Betul sekali. Berbicara Iya. konten nih Kak Andre, kan orang biasanya bilang aduh kontennya estetik termasuk saya sih. Ih, benar. Sebenarnya apa sih tantangan atau mungkin sudah menemukan hal yang tersulit nih dalam proses pembuatan konten itu sendiri? Karena kan yang tag sendiri, Iya. sendiri, Iya, iya. upload sendiri. Betul. Ada kendalanya mungkin Kakak selama itu. Kalau kendalanya palingan cuaca ya. Cuaca. Karena kita kan datang itu melihat yang paling utama adalah view. Ya. Kalau view-nya tertutup sama awan ya nggak enak. Iya ya, Ya, hasilnya. Hasilnya kurang bagus, betul. Iya, betul. Nah, kalau untuk tag, untuk video ya tergantung pada pribadi sendiri. Kalau memang sudah punya basic cara foto, cari angle-nya yang bagus, pasti hasilnya akan bagus. Ya, tapi tadi pas off cam ya, ternyata Kak Andre itu punya cita-cita jadi fotografer. Iya, betul. Jadinya bisa nyambung nih, mungkin dulunya sudah suka sama dunia foto, video dan lain sebagainya, kemudian langsung dieksekusi saat mendaki, kemudian saat traveler gitu, jadi traveler saat traveling begitu, mungkin sudah ada ininya, sudah ada Karyanya, sudah ada keinginannya dan lain sebagainya. Oke. Kalau tantangan selama jadi traveler kemudian atau di atas langit
ada tantangannya seperti apa dan bagaimana cara Kakak Andre mengatasinya? Kalau Gitu. untuk mengatasi dalam keadaan genting ya, kayak terbang gitu, kayak tiba-tiba kena badai, kita harus paling pertama itu harus tenang. Oke. Ya, harus tenang. Paling utama itu. Karena kalau kita lagi terbang dengan panikan, itu malah merusak suasana, tambah memparah lah. Oh. Ya, tambah parah kan suasana. Betul. Berarti memang harus benar-benar tenang ya. Iya. Ada di atas Betul. langit. Kalau Dan kalau boleh kalau dari rumah jangan ada pikiran. Iya. Dengan ada masalah di rumah tiba-tiba mau terbang, wah bahaya. Tapi kalau ada Susah masalah ya. tiba naik gunung boleh kan? Nah, itu Iya. itu menghilangkan stres. Itu mungkin bisa ya Kak Andre ya. Healing ya teman-teman Betul. pro. Iya, salah satu cara kita untuk healing ya mungkin seperti itu, sesuai hobi masing-masing Ya, ya. sesuai hobi. Dan juga tadi ada prosesnya juga, tidak bisa satu kali ikut langsung mau terbang begitu kan benar. Kak Andre, ada prosesnya. Kira-kira berapa lama akhirnya harus bisa bukan harus sih, mestinya bisa terbang. Kira-kira berapa lama? Tergantung Latihannya dan lain sebagainya. tergantung kemampuan diri sendiri kan. Ya. Oke, baik. Kalau cepat tangkap sama cara latihannya, tidak sampai seminggu sudah bisa terbang. Oh. Iya, paling lambat itu sebulan. Paling lambat Ya. sebulan ya. Tapi yang paling utama itu kalau untuk para layang itu harus tahu bawa motor. Aduh. Karena keseimbangan kan. Oke. Aduh kakak, saya tidak masuk circle. Iya, masa? Saya tidak bisa bawa motor. Kak Melki, tolong jangan tertawa ya Anda. Tapi Ya, teman-teman Pradua. Tapi Karena ada. panikan kakak, maksudnya Iya, itu agak panikan Ah. begitu. Semua salsa semuanya kayaknya bilang bawa motor begitu, karena membantu sekali Iya, juga kita. Berarti harus bisa bawa motor Iya. biar kita di atas. Sudah dilatih kan Iya. kalau bisa bawa motor. Kendalikan kan. Heeh. Baik. Terbang itu sama kayak motor, kendalikannya sama. Iya. Bisa belok pakai badan. Oh, belok pakai Iya. badan. Bagaimana kakak itu maksudnya? Jadi kan kemudi itu, para layang itu kemudinya di tangan. Kemudi kanan sama kemudi kiri. Jadi tinggal memilih, kalau mau belok kanan tarik kanannya. Kalau mau belok kiri tarik kirinya. Oh, Tapi bisa tanpa kemudi kita pakai badan. Jadi miringkan badan ke kanan, dia belok. Akhirnya ikut miring, kayak benar. naik motor kan? Iya, Kalau seperti misalnya kita motor. belok kanan, Iya. tidak usah kita Iya. belok setirnya Iya, nih, setirnya, balik iya. badan Badan saja. sudah otomatis. Oke, seru ya. Iya. Ya, soalnya kita latih motor. Bukan latih masuk para lain tapi latih Iya, motor latih motor dulu, dulu, baru habis itu kita naik Mas para yang layang. amin ya. Bertahap, Oke. bertahap. Oke, Kak Andre ini kan jalan kemana-mana sendiri, Solo traveler. Ya. Itu bagaimana sih keluarga Kak Andre atau teman-teman Kak Andre? Apakah mereka tuh kayak aduh hati-hati gitu atau semisal Pasti, kayak dari ya. keluarga Dukungan. kekhawatiran sendiri kayak Atau sempat ada larangan, tidak boleh ini, tidak boleh itu, kakak. Jadi paling pertama itu dari orang tua ya. Orang tua itu selalu was-was, selalu mengingatkan. Diizinkan tapi selalu berhati-hati. Kalau untuk kayak masukan mungkin kayak bilang di situ tempatnya kurang aman, kurang aman. Itu kan pikiran mereka. iya. Kalau untuk saya pribadi saya, selagi saya masih punya yang di atas, Oke. tidak ada yang perlu ditakuti. Asik. Berarti memang ada sempat ada larangan, Ya. tapi Kak Andre akhirnya meyakinkan Iya, bahwasanya- meyakinkan diri sendiri Iya. kalau itu memang aman. Intinya coba dulu ya, Ya, baru kita coba. tahu kan. Yang penting tidak melanggar lah. Oke. Tidak melanggar selagi kita melakukan hal yang positif seperti kemana ya, ke Danau Kelimutu ya. Iya. Kan di situ kan ada larangan jangan melewati batas. Iya, jangan Ya. batas. Selagi kita masih di dalam situ kan tidak masalah. Baik. Ya, kecuali kita turun jatuh atau apa kan itu sudah melewati batas sebenarnya. Tidak boleh lewat dari larangan. Mungkin yang kita temui ya kayak beberapa kasus atau apa itu iya sih mungkin karena memang mereka lagi ada di fase apa ya istilah orang bilang lagi sial ya. Iya, Tapi balik lagi mungkin Iya. karena mereka tidak memperhatikan Tidak hal-hal yang- safety, Iya, tidak hal-hal melihat yang sudah memang sudah menjadi aturan. peringatan dan aturan di tempat itu. Jadi rasa ingin sesuatu yang lebih kadang-kadang kita lupa dengan segalanya. Dengan keamanan, dengan larangan, ya karena kayak gimana ya, kita lihat itu tempat tuh bagus sekali dengan angle yang sebenarnya itu resikonya tinggi. Oh. Ya. Baik. Ya. Jadi orang kan kepengen itu mau Ya. ngambil foto dengan resiko yang tinggi begitu. Oh. Kalau saya tidak rekomendasi sekali untuk itu. Berarti menurut kakak tempat yang
paling Aman. harus kita jaga atau semisal kayak kita mau ke sana, tapi kita tuh benar-benar harus jangan aneh-aneh, jangan Iya. buat sesuatu itu di mana gitu. Paling utama itu gunung. Gunung. Di gunung, daerah gunung. Iya. Semua gunung. Semua gunung. Oke. Karena gunung itu hidup, Pak. Hmm. Percayaan saya ini, Iya. gunung itu hidup. Jadi alam itu kalau kita buat hal positif, dia akan beri hal yang Positif juga. terindah. Oke. Karena saya ulang-ulang naik gunung manapun selalu dapat view yang indah. Iya. Dari beberapa gunung yang sudah kakak datangi, sudah kakak daki, Berapa Kak Andre total? Sudah tidak terhitung. Wow, tidak terhitung. Saking seringnya. Iya. Paling favorit. Paling favorit ini Ria. Gunung ini Rie. Ini. karena view Keren ya. Karena lautan awannya, sunrise-nya, Oh. Mm-mm. jalur itu susahnya di tanjakan saja. Setelah itu turunan enak. Karena ada namanya jalur pasir. Jadi itu kita Oh bikin iya, perosotan. pernah. Iya, saya pernah lihat juga di Itu. sosial media kayak turun Iya. ke bawah sama pasir-pasir itu Jadi naik bikin gunung bagus. itu ada plus minusnya. Ya. Tapi tadi juga di off cam salah satu hobi Kak Andre itu adalah snorkeling. Iya. Kakak pertama kali snorkeling tuh di mana? Kalau tahun snorkeling pertama itu sebenarnya ini baru ya, belum terlalu lama. Mau mencoba dulu. 2024 tahun lalu. Jadi pertama itu di Nangaroro. Ya, suka snorkeling. Palingan untuk apa? Iseng-iseng saja. Oh, coba hal baru begitu ya. Biar lengkapkan darat laut udara. Asik. Jadi di Semuanya darat, sudah di udara, di laut. Jadi Oke. semuanya Ya, ada. penjelajah alam lah. Iya. Oke, berenang bisa, bawa motor bisa, semuanya bisa. bisa ya. Apa yang mau kedepannya yang pengen Kak Andre lakukan begitu, hobi lain? Kalau hobi lain kayaknya belum ada, Kak. Baru mau menekuni snorkeling itu tadi. Snorkeling sama yang para layang, pendakian, ya sama hobi utama kan bola. Wih, Bola juga. Tuh. oke deh. Berarti kalau di darat berarti banyak juga nih. Iya, yang darat lebih banyak. Iya, darat lebih banyak begitu. Nah ini Kak Andre pernah tidak dianggap so keren atau pencitraan sama orang-orang atau ada komentar yang bilang aduh apa sih so keren so asik gitu-gitu. Kalau sejauh ini belum ada. Tidak ada yang tidak ada. head comment gitu ya. Oke. Kalau ada sekalipun Cuek saja ya. buat biasa saja. Iya. Stay true. Kan semua orang kan punya pendapatnya masing-masing. Baik. Jadi melihat kita dengan hal positif atau negatif itu kembali ke diri mereka, kita terima saja. Ya, selagi tidak merugikan orang lain, ya saya jalan saja. Iya. Dan menurut saya konten-konten Kak Andre juga membantu kayak tempat-tempat yang orang mau pergi tapi bingung nih seperti apa rute, jalurnya dan lain sebagainya. Adanya konten ini makanya membantu orang begitu. Jadi lebih banyak positifnya mungkin ya benar. daripada head comment Jadi tadi. kan orang lebih bisa persiapan ya. mungkin Iya, dari segi apa yang harus budgetnya. dipersiapkan. Ya, jadi yang komen itu palingan bertanya lokasinya, Oke. ya jalannya seperti apa di sana. Jadi sekitaran itu saja. Kalau untuk yang Head head comment kurang, Oke. Berarti kalau boleh tahu wishlist Kak Andre ini masih banyak. masih banyak. Berarti gunung masih banyak yang Iya. didaki, Yang tempat-tempat. Asik ya. Ya. Seru. Puncak tertinggi Rinjani. Oke. Ya, itu wishlistnya. Amin ya. Amin. Ini kan mau Semoga. penutupan tahun nih Ya. Kak Andre, sebentar lagi Desember, kemarin baru dari Sumba. Setelah ini mau kemana lagi nih? Ya rencananya ke Mutis, ke Kupang. Oke, ke Kupang. Kak Andre salah satu mau ikut sebenarnya. Apa yang harus dia persiapkan? Keren juga Gunung Mutis Ya, ya. di sana. Kalau yang paling pertama kan ya harus izin. Izin dulu. Fisik juga ya, Ya, saya. masalahnya ini kan terikatan dinas juga kan. Oh ya. Yang paling utama itu setelah itu budget. Baca. Ya. Budget, kemudian Budget, perlengkapan kayak perlengkapan, baju, tas dan sebagainya juga harus safety ya Kak Ya, Andre. safety. Ini Kak Andre, ini yang menjadi kontradiktif apalagi di kalangan kita anak muda. Iya. Banyak anak muda sampai hari ini persepsinya begini. Kalau misalnya saya mau mendaki gunung, kalau misalnya saya mau bikin konten, saya harus estetik dari segi outfit dan lain-lain. Karena menurut Kak Andre Kayak berpikir outfit dulu baru jalan begitu. gitu. Foto bagus dulu Kalau- intinya.
Kalau untuk saya tidak sih. Tidak disarankan ya. Karena banyak saya pakai pakaian yang itu aja. Iya. Kalau ada punya rezeki ya baru bisa beli seperti pakaian gitu, tas, segala macam yang untuk ya kelihatan lebih bagus lah di foto gitu. Tapi yang paling utama adalah cari jalan itu sebenarnya cari ketenangan, Kak. Ya, mencari ketenangan sebenarnya. Kalau yang untuk foto-foto itu saya upload tuh untuk kenangan saja sebenarnya. Memori ya. Iya, memori saja. Kalau sebenarnya itu jalan sendiri itu untuk menenangkan diri. Iya. Iya ya. Betul sekali. Apalagi kalau vibes-nya baru patah hati ya. Itu terasa sampai sumsum tulang belakang. Iya, tapi juga kalau bicara tentang safety, outfit dan lain sebagainya, saya tuh kadang rasa kenapa naik gunung tapi tidak pakai sepatu yang sepatu untuk yang khusus untuk naik gunung. Kan ada orang yang iseng-iseng pengen naik gunung tapi persiapan dari outfit mungkin oke, tapi sepatu kan yang paling harus bisa baik ya, menunjang begitu. Itu yang saya rasa kenapa begitu. Banyak yang berpikir naik gunung itu hanya naik-naik saja. Iya ya, seperti tidak itu. berpikir dengan kaki. Kaki itu adalah roda kita. Iya. Ya, membantu kita berjalan itu kaki. Jadi kita tidak bisa sampai puncak kalau tanpa kaki. Kalau kakinya lecet, luka, kalau hanya karena sepatu masalahnya. Sebenarnya hal sepele, itu hal sepele, tapi berpengaruh dalam pendakian. Sepatu, yang jaket, itu paling penting karena di atas ketinggian itu semakin dingin, Kak. Iya, semakin tinggi semakin dingin. Yang kayak memang ini dengan bahan yang oke ya, bisa untuk yang tebal ya. Yang tebal. Celana panjang itu penting. Iya, makanya itu ada orang yang daki gunung tapi tidak perhatikan keamanan Mereka dari berpikir saja sepatu. yang penting naik aja. Iya, Yang penting foto, dapat foto bagus. Jangan ya, ini tidak disarankan. Itu. Kalau saya ketemunya ulang-ulang, yang FOMO gitu. Turun-turunnya gemetaran kakinya. Terus bagaimana tanggapan Kak Andre? Ya, dibantu kah? Ya, dibantu. Oke. Ya, kita harus bantu itu. Tapi harus dengan syaratnya berikutnya ya tolonglah. Jangan sampai ya. Jangan sampai terulang lagi begitu. Ya, betul. Menyusahkan diri sendiri juga, orang lain juga. Tidak mau ngurus urusan kamu aja lah. Mau luka-luka saya silakan urus sendiri. Tapi kasihan kan? Iya. Gunung itu tinggi loh, Kak. Iya. Ini Kak Andres, ini mungkin bisa bagikan sedikit cerita saat daki gunung begitu. Adakah tantangan yang lain? Misalkan orang kan taunya daki gunung itu ada hal-hal mistis dan lain sebagainya. Pernah tidak mendapatkan hal seperti itu saat mendaki dan lain sebagainya? Kalau saat daki gunung, hal mistis itu sebenarnya memang ada. Apalagi kita kecapean. Itu gampang sekali kita melihat sesuatu yang di sekitar. Selama Kak Andre melakukan pendakian pernah? Pernah. Oke. Iya. Kalau yang seperti itu pernah. Tetapi gimana lah? Kita harus tenang. Iya. Paling penting tenang. Berarti itu respon dan reaksi yang diberikan juga yang lagi dan lagi kita harus tenang ya. Kalau misalnya kita panik tiba-tiba atau tidak, kayak kita langsung merespon itu kayak sesuatu makanya menakutkan sekali. Iya, menakutkan. Ini parah, ini akhir dari hidup kita. Ini sudah kita tidak bisa turun lagi dan lain sebagainya. Itu yang mungkin memperparah tadi. Memperparah situasi kan. Iya. Pernah tidak Kak Andre salah jalur atau kehilangan itu rutenya tuh, bingung saat daki turunnya ini, atau saat daki salah jalur? Kalau salah jalur itu ulang-ulang enggak? Iya ya, keren ya, tapi bisa. Jangan salah pilih pasangan. Aduh, musik. Kalau pilih pasangan tinggal naik gunung, tinggal naik para layang ya. Jangan ya. Kalau salah jalur itu ulang-ulang. Iya. Itu sudah capek lah, sudah dari atas gunung sudah capek malah salah jalur lagi. Iya, itu bagaimana Kakak akhirnya? Ya harus putar balik, cari jalannya. Yang paling pertama itu harus orang bilang anak pramuka lah, mengerti dengan alam lah. Jadi ada caranya, triknya. Jadi sebelum kita mendaki itu, jalan yang kita lewati itu di daunnya kalau boleh dipatahkan, ditidurin. Berarti ada tanda. Jadi setelah kita turun, kita lihat ada tandanya itu bisa lewat. Berarti nih yang tadi kita lalui. Benar. Tidak terasa ya
teman-teman Pro 2, kita sudah mulai di penghujung acara edisi pagi hari ini. Tapi kayaknya kita ngobrolnya tidak selesai di sini. Iya. Kayaknya kita terlalu excited dan terlalu mau tahu ya saya sama Kak Andre. Mau tahu kita Iya. berdua nih. Terakhir nih Kak Mungkin juga Andre. kita bisa tanya nanti di akhir tips memilih pasangan yang benar. Bukan lapaknya di Kak Andre, ini khusus traveler. Kan bilang jangan salah pilih pasangan. Oke, Kan? Iya. mungkin ada tipsnya ya. Iya. Terakhir kita minta Kak Andre kasih semangat ataupun juga pesan untuk anak muda yang punya hobi bakat yang sama tapi bingung nih ataupun takut untuk mengeksekusinya begitu Kak Andre. Jadi pesan untuk dari pribadi saya untuk anak-anak muda zaman sekarang, hindari hal-hal negatif. Oke. Cari hobi, cari kesenangan, yang penting tidak berlebihan. Baik. Iya. Hindari alkohol kalau boleh, hindari rokok. Karena Iya. saya kan anti alkohol, anti rokok. Baik. Ya itu kan sebenarnya pilihan hidup. Pola hidup yang sehat itu kan pilihan kita sendiri. Iya. Iya. betul. Kalau mau sakit ya pilih sakit aja. Iya ya, benar ya. Kadang tuh orang bilang penyakit cari sendiri. Iya. Orang ini bilang penyakit kita buat sendiri, kita Bukan cipta karena sendiri. memang lagi terserang apa, lagi sakit Iya. karena apa, tapi Karena pola tadi kebiasaan ya. Olahraga itu paling penting Kak. Iya. Karena kita belum merasakan sekarang ya. Mm-mm. Setelah kita sudah Berusia. berusia pasti akan merasakan itu. Oke. baik. Tapi ini yang terakhir nih. Tren ya. Iya. Ini tren yang lagi happening nih Kak Andre. Kalau ada 9 nyawa, Kakak maunya apa? maunya apa? Iya. Kalau saya punya banyak nyawa ya, Iya. hanya mengulang ini kembali, terus menerus. Berarti tidak berakhir Iya, di sini, tidak tidak berakhir berakhir di hari ini, masih punya cerita-cerita nanti di masa yang akan Iya. datang, baik itu nanti cerita naik gunung, Iya, iya. cerita di atas langit. Iya, Mungkin jalan-jalan, cerita ya, yang nanti snorkeling bisa nanti Iya. mungkin ya. bagikan nanti kalau Nantikan next time. Tempat konten. baru. Iya. Kita selalu menjadi penonton setia atau Sekaligus penikmat konten ya. sekaligus promosi akun Kak Andre kalau kamu mau nonton, mau kepo sama hal-hal seperti traveling, kemudian snorkeling ataupun para layang bisa di akun IG-nya apa Kak Andre? Untuk akun IG, akun TikTok sama akun Facebook semua sama. Sama Penjelajah. penjelajah langit. Asik. Kami penjelajah udara ya Kak Andre, bisa ya kami Mari kita gabung circle ya. Yang penting jangan penjelajah hati. Aduh. Oke. Baiklah. Perbincangan kita Ya. bersama Kak Andre di pagi hari ini. Semoga kita dapat insight-nya ya. Ya, Kamu juga betul dapat sekali. insight-nya. Jadi untuk Kak Andre terima kasih sudah Ya, menyempatkan terima kasih. waktunya. Kita tahu bahwa Kak Andre ini pasti sibuk ada list-list apa mau Iya. pergi kemana tapi Kayaknya setelah bisa ini mau menyempatkan pilih waktu. pasangan deh, waktu. Oh, waktunya pilih pasangan. Oke, tapi terima kasih Kak Andre sudah mampir Sama-sama. ke kita. Semoga informasi kita bermanfaat untuk teman berdua yang mendengarkan. Sekaligus kita berdua pamit ya Salsa Betul sekali, untuk teman-teman perbincangan Pro 2 hari di ini. edisi pada pagi hari ini, dan di pukul 10 nanti kita akan langsung merilai dari Pro 2 Jakarta. Ada music live chat alias Langsung MLC. dirilai dari Pro 2 FM Jakarta. Saya Salsa. Baiklah, saya Priska. See you on the next day. Bye bye.